Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya semua? Baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Baik, pertama-tama Ibu akan mengabsen kalian dulu. Hairun Nisa Alwi, Hadir, Bu. Sofiana, Hadir, Bu. Wawade Maghfiratun Jannah, Hadir, Bu. Ismail Inaya, Hadir, Bu. Mardayani, Mardayani, tidak ada ya. Arifai Effendi, Hadir, Bu. oke, yang tidak hadir hari ini hanya Mardayani. Pada kesempatan kali ini, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan membagikan layar terlebih dahulu. Apakah kalian sudah melihat PowerPoint yang Ibu tampilkan? Sudah, Bu. Oke anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi tentang penyimpangan sosial. Agenda presentasi yang akan Ibu jelaskan pada pertemuan kali ini, yang pertama itu pengertian penyimpangan sosial, yang kedua faktor penyebab penyimpangan sosial, yang ketiga macam-macam penyimpangan sosial, yang keempat dampak penyimpangan sosial, yang kelima teori penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial adalah bagian dari masalah sosial yang terjadi ketika individu ataupun kelompok di dalam masyarakat melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan norma yang ada dalam kehidupan masyarakat yang telah disepakati. Perilaku menyimpang juga dipahami sebagai tingkah laku, baik tindakan yang melanggar nilai-nilai agama, moral, ataupun melakukan tindakan asusila, serta aturan hukum dalam masyarakat yang dapat merugikan orang lain. Penyimpangan sosial ini dapat terjadi pada setiap seseorang baik dilakukan secara tidak sadar maupun sadar dalam melakukannya. Suatu tindakan dianggap sebagai perilaku menyimpang ketika tidak sejalan dengan aturan dan nilai di lingkungan masyarakat. Adapun beberapa definisi menurut ahli, antara lain menurut James W. van der Zanden, menurut James, perilaku menyimpang adalah suatu sikap atau perbuatan seseorang yang diibaratkan sebagai hal yang tercela atau di luar batas. Faktor penyebab penyimpangan. Yang pertama itu ketidakharmonisan dalam keluarga. Faktor penyebab perilaku menyimpang yang pertama yaitu ketidakharmonisan dalam keluarga, sebab keluarga merupakan pendidikan pertama dan utama bagi anak. Orang tua mempunyai tanggung jawab yang besar dalam membimbing anak. Maka hal itu
Diperlukannya pendamping khusus atau dukungan yang memberikan contoh dan kasih sayang pada setiap anak. Sebaliknya jika terjadinya ketidakharmonisan dalam keluarga, maka biasanya yang namanya broken home. Ketika keluarga mengalami broken home, sering terjadi percekcokan atau permusuhan, atau disebabkan oleh keluarga yang mempunyai ekonomi sulit, terjadinya konflik agresif di antara kedua orang tua, menyebabkan kegagalan dalam menjalankan fungsi keluarga yang sesungguhnya. Akibat dari percekcokan dan permasalahan tersebut, maka di antara mereka pun mencari pelampiasan dengan melakukan perilaku menyimpang seperti melakukan perselingkuhan masing-masing. Sementara anak pun juga dapat menerima dampak ketidakharmonisan kedua orang tuanya dan menyebabkan anak mencari pelampiasan di luar rumah dengan melakukan hal yang di luar nalar seperti melakukan pergaulan bebas, menggunakan narkoba, meminum minuman keras, berteman dengan orang yang tidak benar, dan lain sebagainya. Faktor yang kedua yaitu dorongan ekonomi. Faktor penyebab perilaku menyimpang yang kedua yaitu dorongan ekonomi sebab adanya sugesti individu dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dalam memenuhi kebutuhan hidup tersebut membutuhkan kerja keras yang tidak mudah. Terlebih sekarang sempitnya lapangan pekerjaan. Jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka seseorang akan melakukan tindakan menyimpang. Contohnya korupsi, merampok, atau mencuri, dan lain sebagainya. Dilakukan semata-mata atas dasar pemenuhan ekonomi. Seseorang dapat nekat melakukan tindakan kriminal untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sangat mendesak. Faktor yang ketiga yaitu pengaruh lingkungan dan media massa. Faktor penyebab perilaku menyimpang yang ketiga yaitu pengaruh lingkungan dan media massa, sebab pengaruh lingkungan yang tidak sehat dapat memenuhi pada perilaku seseorang. Lingkungan sekitar kebanyakan dapat mempengaruhi sifat anak. Anak-anak kebanyakan belum bisa membedakan mana perilaku baik dan mana perilaku buruk seseorang. Ia dapat menirukan apa yang mereka lihat, baik tingkah laku tersebut. Jika perilaku tingkah laku mereka yang mereka lihat dan mereka menirukannya, yaitu perilaku menyimpang, maka dalam pikiran anak akan tersimpan perilaku tersebut dan akan mempengaruhi masa pertumbuhan dan perkembangannya. Selain itu, bukan hanya pengaruh lingkungan saja, pengaruh media massa juga dapat mempengaruhinya. Terutama televisi dapat mempengaruhi perilaku menyimpang. Berbagai tayangan media massa, terutama televisi, sering menampilkan berbagai tayangan seperti film atau sinetron yang mengandung kekerasan di dalamnya. Di dalam tayangan tersebut dapat membuat seseorang untuk melakukannya pula tindakan kekerasan dan kriminal di lingkungannya. Sekarang pun banyaknya tayangan dunia televisian yang menayangkan perilaku yang tidak boleh dicontoh bagi anak-anak dan tidak mendidik untuk dinonton. Faktor yang keempat yaitu sikap mental yang tidak sehat. Faktor penyebab perilaku menyimpang yang keempat, sikap mental yang tidak sehat. Maksud dari sikap mental yang tidak sehat merupakan semua yang berkaitan dengan pikiran, kehendak, serta jiwa seseorang. Sikap mental yang tidak normal atau tidak sehat disebabkan oleh kondisi roh seseorang
yang tidak seimbang, maka dari itu dapat bersikap di luar batas manusia pada umumnya. Perilaku mental yang tidak sehat dilihat dari seseorang yang berperilaku dalam keadaan sebagaimana perilaku orang lain yang terdapat di sekitarnya. Selain itu, ada beberapa perilaku seseorang berdasarkan sikap mental yang tidak sehat, yakni depresi, deprivasi sosial, dan psikopat. Macam-macam penyimpangan sosial. Menurut Nuri 2021, penyimpangan sosial terbagi dari beberapa bagian, antara lain berdasarkan perilakunya. Yang pertama, penyimpangan individu, di mana seseorang individu melakukan perilaku yang tidak sesuai dengan etika dan norma yang ada di kehidupan masyarakat, seperti melakukan tindakan pencurian. Yang kedua, penyimpangan kelompok, yaitu sekelompok orang yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma, misalnya seperti melakukan tawuran antar kelompok yang melibatkan banyak individu. Berdasarkan sifatnya, yang pertama itu penyimpangan positif. Penyimpangan positif merupakan suatu penyimpangan yang memiliki dampak positif terhadap suatu tatanan sistem sosial karena adanya unsur normatif, kreatif, serta memperoleh wawasan. Penyimpangan positif ini dipandang oleh masyarakat umum bahwasanya penyimpangan tersebut dapat diterima karena dipengaruhi oleh perubahan zaman. Contohnya, emansipasi wanita. Hal tersebut dianggap biasa karena banyaknya wanita karir yang muncul. Penyimpangan negatif, penyimpangan yang memiliki dampak buruk bagi masyarakat sekitar yang tidak sesuai dengan norma. Penyimpangan ini contohnya perampokan, pemerkosaan, pelecehan, dan pencurian. Menurut Asrofin M 2018 terdapat bentuk-bentuk penyimpangan, yaitu penyimpangan primer, yaitu penyimpangan yang dilakukan seseorang individu atau bersifat konfirm, atau perilaku tersebut tidak terlalu mempengaruhi seluruh elemen sistem sosial, tetapi tindakan tersebut dapat diterima oleh masyarakat. Penyimpangan primer biasanya lebih mudah diterima oleh masyarakat. Keadaan jaminan dilakukan secara tertutup atau tidak mengurangi. Perilaku tersebut dapat berupa tawuran, mabuk-mabukan, atau bertato. Penyimpangan yang kedua yaitu penyimpangan sekunder, merupakan perbuatan yang sangat menyimpang dan sulit diterima oleh masyarakat. Penyimpangan sekunder bersifat berulang-ulang sehingga masyarakat akan merasa resah oleh aksi tersebut, seperti pencurian, pembunuhan, perampokan, penganiayaan, dan lainnya. Dampak-dampak penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial dapat memberikan dampak antara lain dampak bagi pelaku. Contohnya, tindakan bisa merugikan diri sendiri, menghancurkan masa depan pelaku, mendekati maksiat, dan jauh dari sang pencipta, memberikan pengaruh psikologis dan mental terganggu pada setiap perilaku dan dikucilkan oleh teman sebaya dan masyarakat. Dikucilkan dalam kehidupan politik dan dijauhkan dari masyarakat, menempatkan beban sosial, psikologis, dan keuangan pada masyarakat, pada keluarga, menghancurkan masa depan dirinya dan keluarganya, gangguan keamanan dan lingkungan sosial. Suatu bentuk rasa bersalah yang dapat melukai diri sendiri. Dampak yang kedua yaitu dampak terjadi terhadap masyarakat.
Kerusakan norma, nilai dan norma dan tatanan sosial yang ada dalam masyarakat menciptakan beban sosial, psikologis, dan keuangan keluarga, kejahatan, gangguan keamanan dalam masyarakat, dan kerukunan. Faktor kebudayaan yang merugikan yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat, perilaku menyimpang secara sosial, dapat mengganggu keamanan masyarakat dan ketidaksesuaian sosial. Pengaruh lain juga dapat merusak nilai, norma, dan tatanan berbagai peranata yang berlaku dalam masyarakat. Di sisi lain, dampak positif dari penyimpangan sosial ini dalam masyarakat adalah memperjelas batas-batas norma. Dengan kata lain, adanya perilaku yang menyimpang dari kehidupan masyarakat pada akhirnya mempengaruhi pada pengakuan nilai dan perilaku yang didefinisikan sebagai baik dan buruknya perbuatan. Teori penyimpangan sosial. Teori pelabelan atau labeling. Pada teori ini memandang individu atau kelompok dalam perbuatan perilaku menyimpang sehingga menjadi akibat dari hasil reaksi label. Label adalah cap, etiket, merek, atau julukan yang diberikan masyarakat kepada seseorang yang berperilaku menyimpang. Hal tersebut dapat mengalami internalisasi sehingga menjadi gali yang melakukan perilaku menyimpang. Yang kedua, teori fungsional. Dalam pandangan Emil Durkheim mengenai kesadaran moral dari semua individu dalam masyarakat tidak akan terjadi sebab setiap manusia mempunyai keadaan, karir, dan keunikan tersendiri. Maka faktor lingkungan, fisik, keturunan, dan lingkungan sosialnya pun dapat memberikan sebuah konsekuensi bagi sistem sosial karena perilaku menyimpang dapat dipastikan akan selalu ada dan merupakan keperluan yang nyata bagi tatanan sosial agar moralitas, norma, dan hukum berkembang terus secara formal. Terima kasih atas perhatian peserta didik sekalian. Untuk tugas hari ini bisa kalian lihat pada grup, akan Ibu kirimkan tugasnya. Tugas ada 5 soal pilihan ganda dan 5 soal esai. Dikerjakan di kertas folio ya, dan dikumpulkan oleh ketua kelasnya. Cukup sekian pertemuan kali ini yang bisa Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.